Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dina Marani Fajar, mahasiswa Universitas Pancasila dengan jurusan Teknik Industri dengan NPM 4421210009. Di video kali ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai bisnis analis dan juga data analis dari sudut pandang manajemen strategi dan bagaimana sih untuk perbedaannya berdasarkan role, job specification dan juga job description. Oke, di sini kita punya pembahasan, poin-poin utamanya ya. Yang pertama ada definisinya dulu, kemudian metode dan analisisnya, kemudian role atau perannya, dan kemudian job specification-nya, serta job description-nya. Oke, sebelumnya apa sih yang kalian ketahui mengenai bisnis analisis? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan definisi dari bisnis analisis. Bisnis analisis adalah disiplin yang melibatkan pengidentifikasian kebutuhan bisnis dan penentuan solusi terhadap masalah bisnis. Solusi tersebut sering sekali berupa pengembangan sistem atau proses, tetapi juga bisa mencakup peningkatan organisasi, kebijakan dan strategi, serta tujuan utama dari bisnis analisis, yang paling utama itu adalah untuk membantu suatu organisasi mencapai tujuan bisnisnya secara efektif dan juga efisien. Nah, di sini ada terlihat untuk tujuan bisnis analisis itu, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Dalam hal ini, itu memahami apa yang dibutuhkan oleh bisnis untuk mencapai tujuannya. Yang kedua itu ada menyediakan solusi. Dah bagaimana sih solusi yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis tersebut? Yang ketiga, ada mengurangi resiko, yaitu mengidentifikasi potensi resiko serta mengembangkan strategi untuk menguranginya. Nah, bagaimana dengan meningkatkan efisiensi? Nah, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas dalam proses bisnis. Nah, di sini dapat terlihat, untuk data analisis. Sebelum ke data analisis, kita harus mengetahui nih, bisnis analisis itu berperan sebagai apa. Nah, bisnis analisis itu berperan sebagai perantara antara tim bisnis dan juga tim teknologi. Mereka fokus pada pemahaman proses bisnis, identifikasi kebutuhan pengguna, dan juga merancang solusi teknologi yang sesuai. Meskipun analisis data adalah bagian dari pekerjaan mereka, bisnis analisis lebih menekankan pemahaman mendalam tentang kebutuhan bisnis mereka. Mereka berusaha nih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja bisnis. Keterampilan apa aja sih yang harus dikuasai oleh bisnis analisis? Yang pertama, pemahaman bisnis tentunya. Keterampilan dalam memahami proses bisnis, kebutuhan pengguna, dan juga tujuan organisasi. Kemudian, analisis proses, kemampuan untuk menganalisis dan juga merancang proses bisnis yang lebih efisien. Yang ketiga, komunikasi keterampilan verbal dan tertulis yang baik untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir itu adalah manajemen proyek. Pemahaman dasar tentang manajemen proyek dan kemampuan untuk mengelola proyek-proyek kecil hingga menengah. Udah jelas ya mengenai bisnis analisis. Sekarang kita bisa masuk ke data analisis. Sebelumnya kalian tahu nggak sih data analisis itu apa? Nah, data analisis ini itu adalah seorang profesional yang berfokus pada penganalisan data untuk mendapatkan wawasan yang dapat membantu pengambilan keputusan. Beda ya dengan bisnis analisis. Nah, tujuan dari data analisis ini melibatkan pembersihan, pengolahan, dan interpretasi data untuk membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Mereka menggunakan keterampilan analisis statistik dan pengalaman dalam menggunakan alat analisis data untuk menghasilkan laporan dan juga visualisasi yang mudah dimengerti. Keterampilan yang harus dikuasai data analis itu apa aja sih? Yang pertama, analisis data tentu dong. Mereka tuh harus menganalisis data dengan menggunakan alat seperti Excel, SQL, dan juga Python. Kemudian visualisasi data. Keahlian dalam membuat visualisasi data yang mudah dimengerti dan dapat disajikan kepada pemangku kepentingan menggunakan alat seperti Tableau atau Power BI. Kemudian, untuk keterampilan statistik, pemahaman dasar tentang konsep statistik untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Kemudian yang terakhir itu adalah komunikasi. Nah, kemampuan untuk menjelaskan hasil analisis secara jelas kepada non-teknis dan juga data berkolaborasi dengan berbagai tim. Oke, terus kaitannya dengan manajemen strategi itu apa antara data analisis dan bisnis analisis dengan dikaitkan dengan manajemen strategi? Apa ya perbedaannya? Oke, kita bahas satu-satu.
Dari sudut pandang manajemen strategi, peran bisnis analisis atau BA dan data analisis itu memiliki fokus dan kontribusi yang berbeda dalam mendukung dan mengimplementasikan strategi bisnis. Di antaranya itu ada fokus utama, kemudian peran dalam manajemen strategi dan juga keterampilan kunci. Yang di mana dalam fokus utama itu terbagi menjadi 3 poin. Ada analisis kebutuhan bisnis serta pengembangan solusi. Oke, analisis kebutuhan bisnis tuh kayak yang apa sih? Untuk bisnis analisis berfokus pada pemahaman dan mendefinisikan kebutuhan bisnis serta mengidentifikasi solusi untuk mencapai tujuan strategis organisasi itu. Kemudian, untuk bagian data analisisnya, itu dapat bertanggung jawab dalam merancang solusi yang mendukung strategi bisnis, baik melalui perubahan bisnis, pengembangan sistem baru, ataupun inisiatif lainnya. Yang kedua, bagaimana sih untuk peran dalam manajemen strateginya? Di sini terdapat perumusan strategi, implementasi strategi, serta pengelolaan perubahan. Untuk perumusan strategi, BA berkontribusi dalam perumusan strategi dengan menyediakan wawasan tentang kebutuhan bisnis dan juga peluang peningkatan. Dengan Bagaimana dengan implementasi strateginya? Mereka memastikan nih bahwa inisiatif strategis itu dapat diimplementasikan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan bisnis. Nah, yang ketiga ada pengelolaan perubahan. Di sini bisnis analisis membantu dalam pengelolaan perubahan dengan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan itu terlibat dan perubahan tetap harus berjalan dengan lancar. Nah, untuk keterampilan kunci ini kayak seperti apa ya? Oke, di sini juga ada analisis bisnisnya, kemampuan untuk menganalisis kebutuhan bisnis, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi. Kemudian, komunikasi dan kolaborasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan bekerja sama dengan tim lintas fungsi. Oke, yang ketiga ini ada manajemen proyek, kemampuan untuk mengelola proyek dari konsep hingga implementasi, termasuk pengelolaan waktu, biaya, dan juga sumber dayanya. Kemudian untuk metode dan analisisnya, bisnis analisis itu ada apa aja ya? Pertama ada analisis SWOT, kemudian past analysis, business process modeling, dan juga use case modeling. Nah, di sini, untuk SWOT analysis itu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, juga peluang serta ancaman bisnis yang akan datang. Untuk PES analysis, itu adalah menganalisis faktor politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi yang mempengaruhi bisnis. Kemudian untuk use case modeling, itu, menggunakan diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan juga sistem. Dan terakhir itu ada business process modeling atau yang kita kenal dengan BPM. Nah, ini memetakan dan menganalisis proses bisnis yang ada dan juga yang diinginkan, seperti ini. Kemudian, apa sih kalau data analisis? Data analisis juga memiliki 5 metode yang berbeda, yaitu ada analisis perspektif, diagnostik, SWOT, prediktif, dan juga deskriptif. Kita bahas satu-satu. Metode dalam analisis data yang berhubungan dengan manajemen strategi mencakup berbagai teknik pendekatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, yang tadi udah jelasin itu apa analisis perspektif. Itu memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan analisis prediktif, data, dan lainnya. Nah, ini ada tekniknya itu ada optimasi, simulasi, algoritma, dan juga analisis skenario. Bagaimana untuk contoh penggunaannya? Yaitu adalah mengoptimalkan rantai pasokan, merancang kampanye pemasaran yang efektif, serta menentukan strategi harga yang optimal. Bagaimana dengan diagnostik atau diagnostik analisis? Itu menganalisis data untuk memahami mengapa sesuatu itu terjadi. Tekniknya itu ada korelasi, eee, regresi, dan juga analisis varians atau ANOVA. Kemudian untuk deskriptifnya, Eee, menggambarkan dan meringkas data untuk memberikan wawasan tentang apa sih yang terjadi. Tujuannya itu ada statistik dasar seperti median, kuartil, visualisasi data seperti grafik dan juga diagram. Untuk analisis SWOT-nya itu seperti biasa mengidentifikasi dari strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, serta threat-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bahas berdasarkan, pengelompokan yang tadi kita udah poin-poin. Yang pertama itu berdasarkan role atau peran.
Untuk data analisis, untuk peran yang pertama itu adalah memproses dan menganalisis data untuk menghasilkan wawasan yang berguna. Kemudian tujuannya itu membantu organisasi membuat keputusan berbasis data dengan memberikan laporan, visualisasi, dan juga rekomendasi berdasarkan analisis data. Keterampilan utamanya itu analisis data, pemodelan data statistik, kemampuan menggunakan alat analisis data seperti SQL, Python, dan alat visualisasi seperti Tableau ataupun Power BI. Nah, untuk bisnis role dari bisnis analisis ini apa? Kalau yang tadi data analisis, sekarang bisnisnya. Perbedaannya apa sih? Nah, untuk fokus utamanya, itu adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan mengembangkan solusi untuk masalah bisnis. Kemudian yang kedua, tujuan itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta memastikan bahwa solusi teknologi dan non-teknologi yang diimplementasikan itu akan memenuhi suatu kebutuhan bisnis. Keterampilan utamanya itu pemahaman, mendalami tentang domain bisnis, keterampilan komunikasi, manajemen pemangku kepentingan, serta pemodelan proses bisnis yang dijalankan, dan juga pentingnya ada dokumentasi kebutuhan. Nah, sebelum kita masuk ke job specification, dari bisnis analisis itu juga ada pengalaman, pendidikan, juga keterampilan teknis dan non-teknis. Untuk pendidikan biasanya itu memerlukan gelar dalam bidang bisnis, manajemen, ataupun yang lainnya. Oke, untuk pengalamannya itu seperti dalam industri tertentu ya, dalam peran yang melibatkan interaksi dengan pemangku utama. Yang kedua, itu berdasarkan job specification. Nah, berdasarkan job specification antara business analysis dan data analysis itu tentunya berbeda. Job specification itu adalah spesifikasi pekerjaan. Nah, untuk data analisis di sini terlihat untuk pendidikan itu biasanya memerlukan gelar seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau data analisis ini komputer, ekonomi atau bidang terkait. Kemudian untuk pengalaman kerja dengan alat analisis data dan teknik statistik itu adalah pengalaman dalam pengelolaan database juga sering sekali diperlukan. Kemudian ada keterampilan teknis mahir dalam bahasa pemrograman seperti Python, R, SQL untuk pengelolaan database. Oke, untuk bisnis analisis ini seperti apa? Nah, pendidikannya itu harus memerlukan gelar dalam bidang bisnis, manajemen sistem informasi, ataupun bidang terkait. Pengalamannya, ya tentunya dalam analisis bisnis, manajemen proyek, atau domain industri tertentu. Pengalaman dalam peran yang melibatkan interaksi dengan pemangku kepentingan dan pemahaman kebutuhan bisnis. Kemudian untuk keterampilan teknis dan non teknis itu seperti apa? Pemahaman tentang teknis analisis bisnis seperti SWOT, PES, dan pemodelan proses bisnis. Keterampilan komunikasi, negosiasi, dan juga kemampuan untuk mendokumentasikan kebutuhan bisnis itu secara rinci. Nah, itu perbedaan bisnis analisis dan juga data analisis berdasarkan job specification. Oke, selanjutnya job description nih atau deskripsi pekerjaan. Nah, untuk tanggung jawab untuk data analisis itu yang pertama, mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Mengembangkan dan memelihara dashboard dan laporan untuk pemangku kepentingan. Menggunakan alat analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data. Kemudian membuat rekomendasi berdasarkan hasil analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian bekerja sama nih dengan tim lintas fungsi untuk memahami kebutuhan data dan memberikan solusi yang analitis. Terus apa nih perbedaan tanggung jawab antara bisnis analisis dan data analisis? Nah, kalau ini untuk bagian bisnis analisis. Yang pertama, tentu dia harus mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis dari pemangku kepentingan. Kemudian, menganalisis proses bisnis saat ini dan mengidentifikasi area untuk peningkatan. Yang ketiga, mengembangkan solusi bisnis yang efektif, termasuk perubahan proses atau pengembangan sistem baru. Dan jangan lupa untuk menyiapkan dokumentasi seperti spesifikasi kebutuhan, use case, dan juga model bisnisnya. Nah, dia juga bekerja sama nih pada tim pengembang, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir untuk memastikan solusi yang diimplementasikan akan memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, sebelumnya sekian presentasi saya mengenai tanggung jawab dan
business analysis dan juga data analisis serta berdasarkan job description, job specification, dan juga role. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya.